Nah, stay tune, siap ikhwan? Insyaallah. Nah, nabda. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin musallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Syam, kaifa haluka? Alhamdulillah khair. Syaribtal qahwah? Syaribtal qahwah? Dah minum kopi? Lama ya? Tayyib. Ya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan rezeki pada kita, sebuah fursah, sebuah kesempatan untuk bisa melanjutkan rutinitas kita dalam rangka thalabul ilmi pasca kita libur sangat lama, sebulan lebih kita libur kurang lebih ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan kembali. Ini diimbangi dengan semangat yang masih sama sebelum kita libur, diiringi dengan mesin yang juga sudah panas pasca memang sebulan lebih tidak digunakan yang pastinya dingin. Nah, sudah sunatullah di kalangan para thalibul ilmi, para penuntut ilmu, jika sudah lama libur biasanya apa? Redup. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Itu beda sendiri pasti. Tapi aglabiahnya, umumnya ini pasca libur lama pasti apa? Drop dia, lesu dia, semangatnya hilang. Ya enggak, Syekh Romi? Enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Ya oleh karena itulah di awal perjumpaan kita yang penuh barokah ini, insya Allah kita akan melihat bagaimana kehidupan para ulama salaf dahulu, tentang kedekatan mereka dengan ilmu, tentang bagaimana usaha mereka menjaga waktunya. Yang mana kalau kita lihat nanti kisah-kisah nanti, itu sepertinya para ulama menganggap waktu mereka jauh lebih mahal daripada emas batangan mungkin yang selama ini atau saat ini kita dambakan untuk miliki misalkan. Atau waktu dari sisi para ulama salaf ini mungkin lebih berharga daripada rumah yang kita miliki, mobil yang kita miliki, motor yang kita miliki, jauh lebih berharga. Yang mana kalau kita nanti lihat kisah-kisahnya nanti dari para ulama, ini bakal kita temukan kisah-kisah ulama, interaksi mereka dengan ilmu ini seperti di luar nalar kita, nggak nyampe nalar kita untuk menjangkau sana. Kenapa? Saking mustahilnya itu bisa dilakukan oleh manusia. Nanti kita bacakan kisah-kisah para ulama, bagaimana kedekatan mereka terhadap ilmu, bagaimana ihtimam mereka, perhatian mereka, himmah mereka, semangat mereka terhadap ilmu. Mudah-mudahan dengan kita membaca kisah para ulama ini, kita kembali termotivasi, kita kembali panas mesinnya, kita kembali semangat pasca memang kemarin libur 1 bulan, yang tentunya ini pastinya sangat-sangat menguras habis semangat kita. Perlu kita tambahkan saat ini sekali lagi. Nah, taib. Ana harap antum simak dan antum dicatat baik-baik kisah-kisah mereka secara umumnya. Jangan hanya seperti orang awam kebanyakan ketika mendengar kajian cuman didengarkan dan untuk dinikmati saja namun tanpa dicatat. Sampai ketika selesai kajian ini lupa. Ana harap antum catat apa faidah yang ada di kitab-kitab ini insyaallah. Taib. Kitab yang akan kita bahas dan mungkin nanti antum bisa cari di rumah referensinya, yaitu kitab berjudul Qimatuz Zamani Indal Ulama. Apa judulnya? Qimatuz Zamani Indal Ulama. Qimah. Qimatuz Zamani Indal Ulama.
Indal Ulama, yaitu buku yang ditulis oleh seorang ulama yang jarak wafatnya belum jauh-jauh banget dengan kita, yaitu beliau baru wafat kurang lebih, kalau tidak salah, 20 tahun sebelum saat ini. Berarti sekitar tahun 1420-an Hijriah, sekitar 1420-an Hijriah. Yaitu kitab yang berjudul Qimatuz Zamani Indal Ulama, yaitu qimah. Apa makna qimah? Harga. Harga az-zamani maknanya waktu, harga sebuah waktu indal ulama, menurut para ulama. Harga sebuah waktu bagi para ulama, yang tentunya harga waktu menurut mereka ini sangat mahal. Seorang pedagang yang dagangannya ini laris, mungkin omsetnya per bulan bisa jutaan, itu manakala diminta untuk libur 1 hari saja, kalau nggak urgen-urgen sekali, mau nggak dia libur? Nggak mau libur. Kenapa? Sayang waktunya. Karena waktu itu yang harusnya dia libur bisa digantikan untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Itu pedagang. Nggak mau mengganti waktunya untuk berdagang dengan hal-hal lain kecuali urgen. Nah, para ulama juga demikian. Itu karena mereka menilai waktu itu sangat mahal, maka kalau ada hal-hal yang memang tidak urgen sekali, mereka tidak mau mengganti waktunya yang untuk ilmu dengan keperluan-keperluan yang lainnya. Nah, kitab ini berisikan potret para ulama salaf kita tentang apa? Bagaimana mereka menghargai waktu mereka. Qimatuz zamani indal ulama. Ya. Kita ketahui ikhlas sekalian bahwasanya kita dituntut untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai datangnya ajal kita, sampai datangnya kematian kepada kita. Apa dalilnya? Yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah pada Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai ya'tiyaka al-yakin, sampai al-yakin, kematian mendatangimu, menjemputmu. Nah, kaidahnya atau pemahaman yang bisa kita ambil, yaitu sampai wafat kita dituntut untuk ibadah, maka sampai wafat pula kita dituntut untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan ini mesti dibangun di atas apa? Keilmuan. Mesti dibangun di atas keilmuan. Maka dari ayat tadi ada pesan yang disampaikan pada kita meskipun tidak gamblang, tidak sharih, yaitu kita dituntut untuk ibadah sampai wafat dan kita dituntut untuk apa? Belajar thalabul ilmi sampai kita wafat. Nah, inilah yang dilakukan oleh para ulama. Nah, ibadah yang kita lakukan ini harus dibangun dengan apa? Yang namanya ilmu. Dibangun harus namanya ilmu. Di surah Al-Fatihah ada 2 golongan yang Allah murkai, diantaranya adalah ghairil maghdubi alaihim, dan yang kedua walad dhalin. Itu ada orang-orang yang sebut mereka sesat. Ada orang-orang kelompok yang mereka Allah sebut dengan apa? Orang dhalin, orang sesat. Siapa itu? Para ulama ahli tafsir menafsirkan walad dhalin ini apa? Hum an-nasara. Mereka adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Kenapa mereka ditafsirkan sebagai orang yang sesat? Karena mereka amila amalan bila ilmin. Karena orang-orang Nasrani ini mengerjakan amalan, mengerjakan ibadah, tapi tidak diiringi dengan ilmu. Mereka sesat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita sudah ketahui dari kitab-kitab yang sudah kita bahas bahwasanya thalabul ilmi ini min ajalil qurbat, yaitu thalabul ilmi di antara ibadah yang paling apa? Mulia, yang paling mulia, yang paling sangat berpotensi mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak ilmu yang kita dapati, maka semakin besar pahala yang kita dapati dan semakin besar ampunan yang kita dapati. Di mustawa awal kita sudah sama-sama menghafal banyak sekali apa? Faidah dari majelis ilmu. Di antaranya apa? Faidah yang paling besar yang kita dapati dari satu majelis, kita mendapatkan apa?
kita mendapatkan pundi-pundi ampunan yang sangat begitu banyak. Ya enggak? Apa hadisnya Pak Supriyatin? Lah, kata. Apa hadisnya Syekh Rizki? Apa hadisnya Syekh Dharma? Orang belajar masuk majelis ilmu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sangat begitu banyak. Nasi tahu? Nasi tahu, ya. Apa hadisnya boskan? Salluna ala nabi. Nah, ini diantara hadis yang kita hafal. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta fi bahriha la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Kata Allah apa? Di hadis yang kita hafal. Sesungguhnya Allah, kemudian para malaikatnya, dan wa ahlas samawati wal ard, seluruh penduduk langit dan bumi. Kemudian apa lagi? Sampai diperjelas hatta namlata fi juhriha, sampai semut-semut yang begitu banyak yang ada di mana? Dalam lubangnya, dalam sarangnya. Gak sampai situ Allah perinci lagi. Hatta al-huta, di redaksi lain ada tambahan fi bahriha, sampai ikan-ikan yang ada di mana? Di lautan. Ikan begitu banyak, semut begitu banyak, malaikat begitu banyak, belum seluruh penduduk langit dan bumi. Tumbuh-tumbuhan, baik yang hijau, warnanya yang merah, yang mati, yang hidup, semuanya ngapain? La yusalluna ala muallimin nas al-khair, yaitu mereka bersolawat pada Allah, pada orang-orang yang mengajarkan dan mempelajari kebaikan. Apa tafsiran solawat yang sudah kita sebutkan? Yaitu mereka memohon ampunan pada Allah kepada siapa? Untuk orang-orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Jadi dosa kita yang begitu banyak, insya Allah Ta'ala akan Allah ampuni dengan apa? Dengan wasilah kita hadir, duduk, belajar di majelis ilmu meskipun apa? Hanya satu majelis. Karena dengan satu majelis tadi kita akan mendapati pahala ampunan yang sangat begitu banyak. Nah, inilah yang jadi sebab diantaranya kenapa para ulama sangat begitu antusias, semangat belajar ilmu agama. Ya. Baik. Kisah pertama yang mungkin kita bacakan, kisah dari Al-Imam Ibnu Jarir, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Ini dulu. Itu kisah dari Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, atau yang paling masyhur dikenal dengan Al-Imam At-Tabari. Siapa ini Al-Imam At-Tabari? Di antara yang paling dikenal dari beliau adalah karya tafsirnya. Namun tidak hanya sampai situ, beliau ini Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari merupakan apa? Syekhul Mufassirin, gurunya para ahli tafsir. Wa Syekhul Muhadditsin, gurunya para ahli tafsir. Wa Syekhul Mu'arrikhin, dan gurunya para ahli tarikh. Apa tarikh? Sejarah. Nah, nanti kita akan sebutkan, kita baca, kita resapi bagaimana Al-Imam At-Tabari ini, atau nama lengkapnya tadi Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, sangat perhatian dengan waktu. Di sini disebutkan, kana rahimahullahu ta'ala ayatan min ayatillah fi istifadatihi minal waqti wa huffadhihi ala milihi bit ta'allumi wa ta'limi wal kitabati wa ta'lifi. Jadi Al-Imam At-Tabari ini adalah orang yang sangat berusaha memanfaatkan setiap detik waktunya untuk apa? Pertama kata beliau, untuk ta'allum, untuk belajar, mentelaah, membaca, murojaah,
mengarang, wa ta'lim, dan juga mengajarkan ilmu, ngajarin ilmu, ngisi waktu dengan ta'lim, ngisi waktu lagi dengan ta'lim, wal kitabati, dan menulis ilmu dari referensi lain, wat ta'lif, dan juga apa? Mengarang kitab. Ini diantara potret beliau. Setiap waktu yang beliau gunakan itu hanya untuk apa? Belajar, ngajar, nulis ilmu, dan mengarang kitab. Disebutkan hatta balagot mu'allafatuhu minal kasrati ma'al idda'i wal itqan al-adad al-ujab. Masya Allah. Yaitu kalau mau kita hitung buah karya dari Imam At-Tabari ini sampai mencapai apa? Al-adad al-ujab, yaitu mencapai angka yang gak masuk akal. Mencapai apa? Angka yang tidak masuk akal, sangat luar biasa. Di antara karya beliau yang mungkin sangat luar biasa, yaitu beliau menulis kitab tafsir, mengarang ini ya, bukan menyalin ayat dari Quran sehari satu halaman, bukan. Mengarang tafsir Al-Quran. Disebutkan bahwasanya beliau mengarang kitab tafsir ini sebanyak 30.000 kertas, 30.000 halaman atau lembar mungkin, 30.000 lembar. Sebanyak 30.000 lembar kertas yang beliau gunakan untuk apa? Untuk membuat karangan dari sisi apa? Ilmu tafsir. Di sini disebutkan, anna Aba Ja'far At-Tabari qala li ashabihi. Waktu itu Al-Imam At-Tabari pernah berkata pada muridnya, "Atansyiquna li tafsiril Qur'an?" Apakah kalian mau untuk belajar mengetahui tentang tafsir Quran? Atau kalian mau nggak saya berikan karangan isinya tentang tafsir Quran? Apa kata murid-muridnya? Qalu kam yakunu qadruhu. Berapa dulu halamannya wahai guru saya? Berapa dulu halaman yang akan kau tulis? Karena murid-muridnya paham, beliau ini sangat perhatian dengan apa? Dengan ilmu. Qala, Al-Imam At-Tabari mengatakan, salasuna alfa waraqah. Salasuna alfa waraqah. 30.000 kertas, 30.000 halaman. Muridnya kaget. Faqalu, mereka katakan, hada mimma tafnal a'maru qabla tamami. Ini gila kalau bahasa kita. Ini luar biasa. Kenapa? Karena kalau mau kita bandingkan umur kita dengan 30.000 lembar tadi, ini nggak akan cukup umur kita buat apa? Membacanya. Baru membacanya kata muridnya. Apalagi apa? Mengarang. Terus kemudian fakhtasarahu. Ya udah, Al-Imam At-Tabari meringkasnya. Dari 30.000 lembar kertas jadi berapa? Fi nahwi salasati alafin waraqah, yaitu mencapai kurang lebih jadi 3.000 lembar saja. Masih banyak nggak? Masih banyak. 30.000 lembar kertas jadi berapa? Jadi hanya 3.000 kertas. Masya Allah. Dan yang mana? Dari 3.000 lembar kertas yang beliau tulis, itu berapa lama beliau tulis? Wa amlahu fi sab'i sinina. Ini beliau diktekan kepada muridnya selama 7 tahun lamanya. Selama berapa? 7 tahun lamanya. Bosan nggak antum segitu? Insya Allah enggak ya. Nah, Masya Allah. Ini selama 7 tahun beliau diktekan kepada muridnya. Masya Allah. Ini baru satu karya, yaitu dari bidang apa tadi? Tafsir. Beliau nawarin muridnya mau nggak belajar atau nulis kitab tafsir. Muridnya nanya dulu, berapa tadi? Berapa halaman wahai Syekh? 30.000 halaman. Kuat nggak katanya? Apa kata muridnya tadi? Hada mimma tafnal a'maru qabla tamami. Umur kita aja kayaknya jika dibandingin dengan 30.000 lembar tadi kayaknya nggak akan cukup. Tapi ya udah diringkas tadinya berapa? 3.000 halaman. Namun 30.000-nya itu masih ada, insyaallah. Ini baru dari satu karya. Karya lainnya yang beliau tulis yaitu
dari materi atau bidang ilmu tarikh. Apa tarikh tadi? Sejarah. Di sini disebutkan lanjutan dari yang tadi. Al-Imam At-Tabari nanya lagi ke muridnya. Atan syituna litarikhil alami min adami ila waqtina hada. Mau nggak kalian kita nulis atau kita ngarang atau kita belajar tentang sejarah dari diciptakannya Nabi Adam sampai waktu kita saat ini? Mau nggak kita buat kitab tafsir, kita belajar tarikh sejarah dari Nabi Adam sampai kita saat ini? Sekali lagi muridnya apa? Nanya dulu. Faqalu, muridnya nanya dulu. Kam qadruhu, berapa banyak dulu halamannya Syekh? Kemudian apa? Al-Imam At-Tabari nanya, beliau menyampaikan, fadzakara nahwan mimma dzakarahu fit tafsir, fa'ajabu bimisli dzalik. Jadi jawabannya apa? Imam At-Tabari menjawab sama seperti jawaban kitab tafsirnya tadi, berapa? 30.000 lembar. Dan muridnya jawab juga seperti tadi, yaitu nggak sampai umur kita untuk bisa mencapai membaca semuanya. Ya udah, cuman sampai sini beliau nggak langsung menjawab seperti itu. Ya udah, ada ringkas enggak? Apa kata beliau? Faqala innalillah, celaka kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Duh, celaka kita. Kenapa? Matat al-himam. Ternyata apa? Semangat kalian sudah matat, sudah mati. Masa 30.000 aja nggak kuat, kata siapa? Imam At-Tabari. Tadi tafsir udah dikurangin 3.000. Dari 30.000 jadi 3.000. Masa sekarang tarikh sejarah mau dikurangin lagi? Matat al-himam. Sudah bang, sudah mati itu semangat kita. Akhirnya apa ya sudah. Fakhtasarahu fi nahwin mimma ikhtasara at-tafsir. Sudah, akhirnya apa? Al-Imam At-Tabari ini meringkas lagi dari 30.000 lembar jadi berapa? 3.000 lembar lagi. Jadi berapa hasilnya? 6.000 lembar. Masya Allah. Nah ini untuk kitab tafsirnya. Beliau tulis kurang lebih selama Beliau tulis ini kurang lebih selama 3 tahun. Kitab apa? Kitab tarikhnya. Masya Allah. Kitab tafsir 300.000 tadi ya. 30.000 lembar. Kitab tarikh 30.000 lembar. Ini bobotnya siapa? Bobotnya ulama. Masya Allah. Kemudian masih tentang Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Di sini disebutkan bahwasanya beliau setidaknya menulis kitab, menulis karangan ini sebanyak 40 lembar kertas per hari. Berapa banyak beliau? Nulis 40 lembar kertas per hari. Beliau nulis nyontek, nyalin enggak? Beliau nulis dari hasil pikiran beliau sendiri. Beliau tulis di mana? Di kertas beliau tuangkan. Jadi kalau saat ini, dan mungkin bentuk kertas zaman dulu dengan zaman sekarang mungkin berbeda. Kalau sekarang ada A4, misalkan F4 yang kecil seperti kita, mungkin bisa saja kertas zaman dahulu lebih besar. Karena mungkin alat potong masih terbatas, atau hanya baru kayu, atau yang lainnya. Intinya, beliau tulis per hari 40 lembar kertas per hari. Jadi kalau kita masih satu halaman ayat Quran yang cuma 15 baris, ini jangan langsung apa? Nyerah duluan. Imam Abu Ja'far At-Tabari dulu nulis setiap hari berapa? 40 lembar kertas, 40 lembar kertas, dan mungkin isinya rapat-rapat tulisannya. Mungkin kertasnya besar-besar. Kalau Quran kita cuma 15 baris dan tulisannya nggak dempet-dempet. Nah, di sini disebutkan, Masya Allah. Jadi Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari ini beliau hidup, Allah karuniai usia selama 86 tahun. Berapa usia beliau selama hidupnya? 86 tahun. Nah, ada murid beliau ceritanya yang iseng
menghitung usia beliau dengan lembaran kertas yang beliau tulis. Ada salah satu murid beliau yang iseng nulis, yang iseng menghitung antara usia beliau dengan apa? Dengan lembaran kertas yang beliau tulis. Jadi kata muridnya, kalau kita hitung usia beliau 86 tahun, kemudian kita potong dengan usia sebelum balik berapa? Misalkan di sini 14 tahun. Jadi kurang lebih usia beliau adalah produktifnya untuk belajar menulis sebanyak 72 tahun. 72 tahun. Nah, di sini disebutkan kalau dikira-kira 72 tahun dengan karangan tadi beliau yang disebutkan, ini dapatlah hasil kurang lebih sehari selama 72 tahun konsisten menulis 40 lembar kertas. Gak ada liburnya berarti. Gak ada apa? Gak ada liburnya. Selama berapa tahun? 72 tahun konsisten nulis minimal 40 lembar kertas. Kalau kita ada liburnya nggak? Ada liburnya nggak? Ada, cuman Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu juga per halaman sehari. Kemudian Jumat, Sabtu, Ahad, libur. Namun masih banyak yang apa? Masih banyak yang terlewatkan. Masih banyak yang berat. Insyaallah. Lihatlah kita dari sisi ini. Baik. Masih tentang Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Di sini disebutkan, Masya Allah, kalau kita mau total tulisan beliau semasa hidupnya, Majmu'u ma sannafahu Ibnu Jarir At-Tabari nahwa samania wal khamsun ba'da salasimi'ah alfan waraqah. Masya Allah. Jadi kalau kita mau hitung jumlah karya beliau semasa hidupnya, ini mencapai 358.000 lembar kertas. Ana ulangi, berapa? 358.000 lembar kertas yang beliau hasilkan, yang beliau tulis selama hidupnya. Banyak nggak ini, ikhwah? Banyak nggak ini? Banyak. Kitab Durusulullah kita aja berapa halaman? Cuman 132 halaman. 132 halaman. Ini yang beliau tulis masa hidupnya. 358.000 lembar kertas. Masya Allah. Nah, di sini disebutkan wa idza ittarahna minha sinnahu qabla al-bulughi wa qaddarnaha bi 14 sana. Ini yang tadi disebutkan. Jadi kalau kita mau hitung usia beliau dari sebelum balik, atau misalkan balik kita ambil 14 tahun, maka sisa usia beliau kurang lebih berapa tadi? 72 tahun. Nah, kalau dikalkulasi dari 358.000 lembar kertas yang beliau tulis, ini bisa mencapai 40, atau juga di sini disebutkan ada yang lain, 14 lembar kertas karangan per hari. Banyak tidak? Banyak. Masya Allah. Dan di sini Syekh menyebutkan, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah beliau menyebutkan, dan mungkin waqad ja'at tarikhu matbu'an fi ahadi asyri juz'an kabiran. Jadi kalau mau kita lihat kitab beliau yang sudah dicetak sekarang tentang tarikh, tentang sejarah, ini di percetakan modern di zaman kita, ini dicetak sebanyak 11 juz atau 11 jilid. Yang tadi 3.000 lembar tadi dicetak, kalau sekarang jadi berapa? Jadi 11 jilid. Dan kitab tafsir beliau itu ditulis, dicetak kalau di zaman modern kita ini sebanyak 30 juz atau 30 jilid kitab untuk modern sekarang. Kayaknya semasa hidup kita untuk baca kitab bahasa Arab 30 jilid, nyampe nggak kira-kira? Kayaknya sulit. Namun insya Allah nanti bisa. Namun apa? Potret ulama seperti ini, yaitu hal-hal seperti ini, ringan sekali bagi mereka. Kenapa? Karena memiliki himmah yang begitu kuat.
memiliki kecintaan yang sangat dalam, memiliki semangat yang luar luar biasa. Yang paling penting adalah apa? Mereka menjauhi potensi-potensi dosa dan maksiat. Dan ini yang membuat kita berat menjalankan ibadah. Insya Allah. Dan di sini bahkan beliau sebutkan, sekali lagi sama Syekh, bahkan kalau mau kita hitung karya-karya beliau, Al-Imam At-Tabari tadi, ini bisa melebihi kitab-kitab yang dicetak oleh satu percetakan. Dicetak oleh berapa? Satu percetakan. Jadi satu percetakan di Arab misalkan ada kitab A, kitab B, kitab C, kitab D berjilid-jilid. Nah itu masih kalah dengan apa? Dengan karya Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Ini saking apa? Saking banyaknya kitab yang beliau tulis. Nah, kita singkat jadi di akhir hayat beliau. Di akhir hayat Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari ini masih sempat minta kertas dan pulpen untuk nulis ilmu, untuk memberikan faidah. Di sini disebutkan. Wa qala al-Ustadz Muhammad Al-Qurdi'ali fi kitabihi Kunuzul Ajdan fi tarjamatil Imami Ibn Jarir At-Tabari, apa yang beliau katakan? Wa ma uthira anhu annahu adha'a daqiqatan min hayatihi fil ghairi al-ifadati wal istifadah. Jadi Al-Imam Tabari itu beliau sangat menyayangi waktu yang beliau miliki. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai tinggal 1 jam sebelum beliau wafat, beliau masih memikirkan apa? Al-ifadah wal istifadah, yaitu belajar dan mengajar ilmu 1 jam sebelum wafat beliau. Di sini disebutkan, Rawal Mu'afa Ibnu Zakaria an ba'di thiqat, diriwayatkan oleh Al-Mu'afa Ibnu Zakaria annahu kana bi hadrati Abi Ja'far At-Tabari rahimahullah taala qabla mautih. Beliau hadir waktu itu di saat detik-detik Al-Imam At-Tabari sebelum wafatnya, di sakaratul mautnya. Di waktu-waktu sebelum wafatnya Al-Imam At-Tabari beliau hadir. Apa yang terjadi? Wa tufiya ba'da sa'atin au aqalla minha. Jadi beliau itu wafat setelah 1 jam atau kurang dari itu setelah permintaan ini. Apa yang beliau minta? Fadzukira lahu hadat du'a an Ja'far ibn Muhammad fastada'a mahbaratan wa sahifatan fakatabahu. 1 jam atau bahkan kurang dari wafatnya beliau, Al-Imam At-Tabari masih apa? Manggil dan minta muridnya untuk mengambilkan 2 hal. Minta apa? Minta mahbarah, minta kertas, minta tinta, minta pulpen kita sekarang, dan minta sahifatan, minta lembaran-lembaran kertas. Kemudian apa yang terjadi? Fakatabahu. Beliau masih menulis. Di saat 1 jam kurang sebelum wafatnya, beliau masih apa? Minta yang di pikiran beliau apa? Tinta, pulpen, kertas, untuk apa? Untuk menulis. Muridnya kemudian sayang sama gurunya ini. Faqila lahu. Murid-muridnya berkata, "Afi hadhil hal, mau nulis juga udah di saat seperti ini wahai Syekh?" Jadi udah di saat mau wafat masih minta kertas. Muridnya nanya, "Mau nulis juga di saat seperti ini? Nafas aja Anda sudah sulit mungkin, untuk makan saja sudah nggak bisa mungkin, keluarga sudah banyak yang nangis mungkin, masih minta apa? Kertas dan pulpen." Faqala, dan ini nasihat dari Al-Imam At-Tabari, beliau berkata, "Yanbaghi lil insan an la yada'a iktibasal ilmi hatta al-mamati." Ini nasihat Masya Allah. Nasihat Al-Imam At-Tabari di akhir hayatnya. Setelah muridnya ini terheran-heran, masih minta kertas di saat sakaratul maut atau di saat kesulitan sebelum wafat seperti ini. Nah, beliau memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Yanbaghi lil insan, kita tulis, bukan tulis. Yanbaghi lil insan. Ada khalas? Ini sudah judulnya? Nah, nasihat dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, yanbaghi lil insan
an la yada'a iktibasal ilmi iktibasal ilmi hattal mamat. Baik. Yanbaghi lil insani alla yada'a iktibasal ilmi hattal mamati. Insyaallah. Kita mungkin sebelum wafat mikirnya apa ya, kok? Warisan kita, anak kita besok makan apa, ya kan? Istri kita besok menjanda seperti apa? Rumah kita kalau ngontrak bayarnya gimana? Ya kan? Tapi beliau enggak. Beliau memberikan nasihat ini, Masya Allah. Dan bagi lil insan. Ya silahkan untuk tulis dulu deh bahasa Arabnya. Khalas? Yang mana? Iktibasa. Nah, iktibasal ilmi hattal mamat. Di saat sebelum wafat masih memikirkan pulpen dan kertas. Muridnya kasihan, muridnya terheran-heran, masih mau nulis juga di saat sebelum wafat. Masih juga mau nulis, wahai Syekh, di saat sudah sulitan buat ngapa-ngapain seperti ini. Kemudian terlontarlah nasihat luar biasa dari beliau. Biasanya orang yang hidup memberikan nasihat kepada orang yang hidup di saat wafatnya seorang, ya kan? Tapi ini enggak. Orang yang akan wafat justru yang memberikan nasihat kepada orang yang masih hidup. Kelas, katabtum? Yanbaghi lil insani alla yada'a iktibasal ilmi hatta al-mamat. Nasihat siapa ini? Nasihat Al-Imam At-Tabari sebelum wafatnya. Kelas, katabtum? Kalau kita saat ini nggak terpompa juga motivasi kita, nggak terpompa juga semangat kita, ini kita sudah kelewatan keras hati kita, sudah kelewatan malas hati kita. Maka introspeksilah diri kita kalau seandainya hal-hal seperti ini juga tidak mengangkat semangat kita. Taib, kita terjemahkan. Yan bagi lil insan. Apa makna yan bagi? Ya, sepatutnya bagi manusia alla yada'a iktibasal ilmi. Itu untuk la yada'a. Makna la yada'a? Taroka. Tidak meninggalkan. Sudah sepatutnya bagi manusia untuk tidak meninggalkan iktibasal ilmi. Iktibas maknanya darsa atau nakola. Untuk tidak meninggalkan belajar dan mengajarkan ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu hattal mamat. Sampai apa? Sampai kematiannya. Sampai kematiannya. Jadi sepatutnya bagi manusia, seyogyanya bagi manusia, agar tidak meninggalkan belajar dan mengajarkan ilmu sampai kapan? Sampai kematiannya, sampai datang wafatnya. Nah, jadi kata beliau, saya belum wafat, saya belum terima ajal saya, maka saya masih harus mengamalkan, belajar dan mengajarkan ilmu. Ini nasihat yang beliau sampaikan sebelum apa? Wafatnya. Yan bagi lil insan alla yada'a iktibasal ilmi hattal mamat.
Sepatutnya bagi manusia tidak meninggalkan belajar dan mengajar, ta'lim, belajar, murojaah, membaca, menulis, sampai kapan? Sampai datangnya kematian. Nah, ini kisah dari Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau nulis kitab tafsir 30.000 lembar. Beliau nulis tarikh sejarah berapa? 30.000 lembar juga. Sehari beliau nulis berapa? 40 lembar sehari. Sampai total kalau dihitung semua karya beliau berapa tadi? 358.000 lembar kertas. Masya Allah. Dan sampai akhir wafat beliau, beliau masih sempat-sempatnya minta apa? Minta pulpen, tinta, dan juga kertas. Gak sampai 1 jam persaksian dari muridnya. Gak sampai 1 jam setelah beliau minta itu, beliau apa? Wafat. Artinya apa? Kondisinya sudah sangat payah, sudah sangat sulit. Dan di saat itu muridnya terheran-heran, masih mau nulis di saat kondisi seperti itu. Terlontarlah nasihat tadi. Yang bagi lil insan alla yada'a iktibasal ilmi hatta mamat. Itu enggak sepatutnya bagi manusia untuk tidak meninggalkan ilmu, baik belajar dan mengajarkan sampai wafatnya. Ini potret seorang satu imam saja. Kita ambil lagi potret dari yang lain. Insyaallah. Sebentar, kita cari yang relevan dulu dari kisah-kisah tadi. Nah, berikutnya ada kisah seorang ulama atau 2 orang ulama yang kisahnya hampir mirip. Saking cintanya dengan ilmu, saking ihtimamnya dengan ilmu, saking menjaga waktunya, itu selalu belajar, mentelaah, membaca kitab di mana-mana, sampai di jalan sepulangnya dari masjid. Yang pertama, ada yang saking asiknya baca, masuk ke jurang. Yang kedua, ketika pulang dari masjid, saking asiknya baca kitab dan beliau di usia 91, pendengarannya sudah agak berkurang, ada kuda lewat atau himar, ada keledai lewat, beliau ditabrak, masuk ke parit, kemudian beliau sekarat, 2 hari berikutnya wafat. Kita akan bacakan, insyaallah. Kisah yang pertama dari Al-Imam, namanya Ibnul Khayyat An-Nahwi. Namanya siapa? Ibnu Al-Khayyat atau Abu Bakar Ibnul Khayyat. Abu Bakar Ibnul Khayyat namanya. Beliau ini ulama ahli nahwu. Beliau ini ulama ahli nahwu. Nah, di sini disebutkan, Masya Allah, Al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Mansur As-Samarqandi Al-Asli atau An-Nahwi, ini saking beliau cintanya dengan ilmu, saking menjaga waktunya, ia derusu jami'a awqatihi.
Beliau itu senantiasa belajar di setiap waktu yang beliau miliki. Beliau senantiasa belajar di mana? Di setiap waktu yang beliau miliki. Setiap saat belajar, belajar, mentelaah, membaca. Di setiap detik waktunya. Nah, disebutkan hatta fit tariq, sampai itu juga di jalan. Jadi ketika jalan juga beliau tetap apa? Belajar. Ketika jalan, beliau masih mentelaah kitab. Ketika jalan, masih baca kitab. Ketika jalan, masih interaksi dengan ilmu, dengan kitab. Nah, saking asiknya dan saking seringnya beliau melakukan itu, kalau zaman ini ada nggak orang begitu? Paling di Ramadan saja di kereta, di bis, megang mushaf, ya kan? Itu pun jarang. Tapi aglabiahnya banyaknya dan di luar Ramadan, apa yang kita lakukan? Orang nyungsep di jalan, masuk got karena apa? Sibuk main handphone. Makanya benar, ada kalimat yang sering tersebar. Kalau kita mau lihat bagaimana interaksi para ulama zaman dahulu, sahabat dulu dengan Quran, maka lihatlah interaksi orang sekarang dengan handphonenya, dengan HP-nya itu betul terjadi. Nah ini buktinya, yaitu apa? Beliau memanfaatkan waktunya setiap detiknya buat belajar sampai ketika di jalan. Nah di sini disebutkan wakana rubbama saqata fi jurfin au habatathu dabbah. Masya Allah. Jadi saking seringnya ini terulang, beliau di jalan megang kitab, baca, mentelaah. Nah, ketika di jalan apa? Beliau pernah sakoto fi jurfin. Masuk ke mana? Masuk ke dalam lubang. Masuk ke dalam lubang, terperangkap ke lubang. Namun ini tidak sampai wafat diceritakan. Itu yang pertama. Atau saking juga seringnya beliau melakukan demikian, bukan hanya sampai masuk ke jurang, tapi habatathu dabbah, sampai juga sering ditabrak apa? Dabbah apa dabbah? Hewan melata, kayak kuda, kayak keledai. Kalau kita sekarang pernah gitu, baca di jalan ditabrak motor, belum pernah ya kan? Nah, beliau saat itu baca di jalan saking menikmati ilmunya sampai ditabrak apa? Ditabrak kuda atau himar yang sedang berlari. Ini kisah yang pertama dari siapa tadi? Al-Imam Abu Bakar Ibnul Khayyat. Beliau merupakan ahli nahwu. Saking semangatnya sama ilmu, beliau baca di jalan, kemudian beliau ditabrak dengan dabbah, dan juga beliau sempat masuk kemana? Ke dalam lubang. Masya Allah. Kisah yang hampir sama, namun ini lebih mengenaskan, yaitu kisah dari seorang ulama yang disebut Sa'lab An-Nahwi. Sa'lab An-Nahwi. Kalau mau kita terjemahkan, Sa'lab itu artinya apa? Hah? Binatang yang kayak serigala itu yang kecil apa ya, Pak? Ya, rubah. Sa'lab itu kalau kita terjemahkan mirip seperti rubah atau kancil zaman sekarang. Ini karena saking cerdiknya beliau di bidang ilmu nahwu. Nama asli beliau bukan Sa'lab, tapi Ahmad ibn Yahya. Ahmad, nama beliau, ibn Yahya Asy-Syaibani. Asy-Syaibani. Asy-Syaibani Al-Kufi. Al-Kufi. Siapa nama beliau? Ahmad bin Yahya Asy-Syaibani Al-Kufi. Nah, Al-Kufi ini menandakan beliau orang Kufah. Nah, beliau ini Al-Imam Sa'lab merupakan ahadu a'immatin nahwi wal lughati wal adabi wal hadisi asy-syarif wal qiraat. Jadi beliau seorang ulama yang multi talent, yaitu beliau menjadi imam di bidang nahwu, kemudian bahasa dan adab. Adab bukan adab thalabul ilmi, bukan, tapi maksudnya sastra. Di bidang sastra Arab, nahwu, bahasa, dan sastra. Dan juga beliau seorang imam di bidang hadis, hadis asy-syarif, hadis yang mulia, dan juga di bidang qiraat. Berarti di berapa sisi beliau jadi imam? 3. Nahwu, bahasa, adab, dan juga hadis yang kedua, dan di bidang apa? Qiraat.
Nah, beliau lahir pada tahun 200 Hijrah. 200 Hijrah min hijratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dari 200 Hijriah. Kemudian beliau wafat di tahun 291 Hijriah. Halaman berapa? Tahun berapa? 291 Hijriah. Maka cerita yang akan kita sebutkan yaitu beliau wafat karena ditabrak karena baca masuk ke jurang, ditabrak. Kemudian beliau wafat di usia berapa beliau berarti ini? 91. Di tahun 91. Usia beliau 91. Di sini disebutkan annahu kana la yufariquhu kitabun yadrusuhu. Beliau, siapa namanya tadi? Imam Ahmad bin Yahya Asy-Syaibani Al-Kufi atau dijuluki dengan Imam Sa'lab, yaitu adalah sosok yang tidak pernah lepas dengan kitab. Annahu kana la yufariquhu kitabun. Dia adalah sosok yang nggak pernah lepas dengan kitab. Lengket sekali tangannya dengan kitab. Lengket sekali interaksi beliau dengan kitab. Nggak pernah lepas dengan kitab. Kitab yang yadrusuhu, yang beliau akan belajar dan mengajarinya. Nah, satu ketika di sini disebutkan di akhir hayat beliau wafat karena ditabrak oleh dabbah, bisa kuda, bisa keledai, atau mungkin unta juga bisa. Di saat apa? Di saat beliau baca asik mentelaah kitab di jalan. Kita bacakan di sini. Wa kana sababu wafatihi annahu kharaja minal jami'i yaumal jum'ati ba'dal asri. Masya Allah. Wa kana qad lahiqahu samamun la yasma'u illa ba'da ta'ab. Jadi yang jadi penyebab beliau wafat, kata penulis di sini, yang menjadi penyebab beliau wafat adalah ketika beliau kharaja minal jami'. Beliau keluar dari jami'. Apa mana jami'? Masjid. Kalau jami'ah kampus, tapi kalau jami' ini zaman dulu istilah buat masjid. Jami' ini masjid, jami'ah universitas. Di antara sebab wafatnya adalah ketika beliau keluar dari masjid pada hari Jumat ba'dal asr. Jumat ba'da asr. Masya Allah. Beliau telah kitab di hari Jumat ba'da asr. Kemudian wakana qad lahiqahu somamun la yasma'u illa ba'da ta'ab. Namanya orang tua ya kan, sunatullah, semakin sepuh usianya maka mayoritasnya kebanyakan apa? Semakin melemah fungsi organnya. Termasuk apa di sini? Yaitu telinga beliau. Wa kana qad lahiqahu somamun, yaitu beliau diberikan atau belum diberikan kesulitan untuk mendengar, agak tuli lah. La yasma'u illa ba'da ta'ab. Beliau nggak bisa dengar kecuali apa? Kalau memang yang ngomong itu saking kencangnya atau saking dekatnya, baru beliau bisa dengar. Tapi kalau nggak kencang atau normal seperti orang umumnya, beliau nggak bisa mendengar. Wajar, kenapa? Karena usianya berapa? 91 tahun. Nah, di usia beliau yang seperti itu, 91 tahun, kemudian pendengaran beliau yang sudah semakin berkurang, wakana fi yadihi kitabun yanzuru fihi fit tariq. Nah, di waktu itu, di Jumat ba'da asr itu, yaitu beliau di jalan sambil megang kitab dan fokus baca kitabnya. Melihat kitab di jalan, fokus baca apa? Kitabnya. Udah nggak ngeh sekelilingnya tuh ada apa, apalagi apa nggak dengar, apalagi nggak dengar. Kemudian ketika beliau asik membaca sambil jalan pulang dari masjid dengan kondisi yang beliau terganggu pendengarannya, fasodamathu farasun, Allah fa'alqathu fi huwah.
Kemudian apa yang terjadi ketika beliau asik pulang dari masjid, asik dengan kitabnya, melihat kitabnya, kemudian apa? Yaitu fasodamathu farosun. Ada kuda lagi lari kencang, ketabrak beliau, faalqathu fi huwa, sampai beliau terlempar ke dalam jurang. Kalau tadi apa? Cuman parit. Kalau sekarang terlempar di jurang. Kuda kencang larinya ya kan? Faros, kuda kencang. Lagi lari kuda, kakek-kakek usia 91 pulang dari masjid, yang mungkin bawa badannya saja sudah kesulitan. Kemudian apa, ada kuda lewat, ketabrak dan terlempar, dia jatuh ke dalam mana? Ke dalam jurang. Kemudian fa'ukhrija minha, dibantulah oleh orang-orang sekitarnya, murid-muridnya, dikeluarkan dari jurang tadi. Dikeluarkan dari apa? Dari jurang tadi. Wa huwa kal mukhtaliti ay al musyawwah al aqal. Dan ketika beliau dikeluarkan dari jurang, itu kondisinya mengenaskan. Sampai beliau nggak sadarkan diri. Sampai benar-benar nggak apa? Nggak sadarkan diri. Masuk jurang, keguling-guling kan? Sampai beliau nggak sadarkan diri. Kemudian orang-orang yang ada pada saat itu, fahamila ila manzilihi ala tilkal hal. Kemudian ketika beliau kondisinya sudah sangat kritis seperti tadi, dibawalah beliau oleh masyarakat, murid-muridnya, sampai ke rumahnya. Nah, sepanjang jalan, apa yang terjadi? Wahuwa yata'awwahu min ra'sihi. Beliau selalu meringis-ringis, kepalanya ini ada darah. Yata'awwah. Kalau yata'awwah ini rintihan orang-orang. Yaitu merintih, meringis, sakitlah. Kepalanya itu keluar darah. Kemudian ketika beliau dirawat, pada saat pasca beliau kritis itu, famata saniya yaumin. Kemudian 2 hari berikutnya beliau wafat. 2 hari kemudian beliau wafat. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini kisah ulama lainnya. Usia 90 tahun, 91 tahun, masih sangat lengket dengan kitab. Masih sangat menikmati yang namanya ilmu. Pulang dari masjid, kalau kita selesai sholat buka HP, ya kan? Kalau beliau udah selesai dari masjid pulang, buka lagi kitabnya, baca, asik di jalan, menikmati ilmu. Kemudian saking asiknya dan qadarullah kondisi beliau tuli, ada kuda lari kencang, ketabrak beliau, terlempar ke jurang, diangkat, diambil, kritis kondisi beliau, wafat 2 hari kemudian karena apa? Karena ilmu. Ini kisah ulama yang ketiga, yaitu wafat masuk ke jurang karena ditabrak kuda. Karena apa sebabnya? Yaitu sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu, yaitu membaca kitab. Ya. Kita istirahat dulu, nanti ba'da istirahat kita akan melanjutkan kembali, yaitu bagaimana di antara potret para ulama salaf kita terdahulu tentang motivasi mereka terhadap ilmu. Jadi Anda harapkan mudah-mudahan apa yang kita jadikan prolog di pertemuan pertama ini bisa memompa semangat kita, memanaskan semangat kita. Kalau kita hanya menghafal 1 bab per minggu, kemudian kita nulis 1 halaman Quran per hari, dan itu aktif hanya 4 hari seminggu, maka itu belum ada apa? Belum ada apa-apanya dibanding ulama-ulama yang tadi kita sebutkan. Semangat terus, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Nah, wasil ba'da raha, kita lanjut lagi ba'da istirahat insyaallah taala. Sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.